Lalu yang ketiga jalur yang non skripsi dan non tugas akhir. Nah ini yang dibilang tadi tanpa skripsi. Baik, Semutan Unram kembali lagi bersama saya Alen di Unram Podcast episode ketiga. Kali ini saya tidak sendirian, di hadapan saya sudah ada Wakil Rektor Bidang Akademik Unram, Profesor Dr. Siti Hilyana MSI. Beliau ini merupakan satu-satunya pejabat wanita di jajaran Wakil Rektor. Halo Bunda, apa kabar Halo Bunda? Mbak Alen, alhamdulillah Ya, sehat. puji Tuhan. Baik, Semutan Unram bersama Bunda Nana. Kali ini kita akan berbincang-bincang sedikit tentang kebijakan Unram terkait penerimaan mahasiswa baru. Yang mana Unram pada tahun ini Bunda sudah menerima mahasiswa baru di Ya, 3 jalur. Ada ya, jalur prestasi SNBP, kemudian jalur tes SNBP, dan yang ya, terakhir jalur mandiri. Yang mana betul. Bun uniknya Unram di jalur mandiri ini menyediakan 3 kelompok pendaftar. Ada kelompok pendaftar reguler, kemitraan, dan yang terakhir kelompok pendaftar keluarga miskin berprestasi. Ya. Nah Bunda, boleh nggak sedikit menjelaskan bagaimana sih sistem penerimaan maba di 3 kelompok pendaftar jalur mandiri ini, Bun? Ya, terima kasih Mbak Alen. Jadi untuk penerimaan mahasiswa baru khususnya tahun 2003-2004 ini kita mengambil 3 jalur untuk jalur mandiri. Yang pertama keluarga miskin berprestasi. Lalu yang kedua reguler berprestasi dan yang ketiga kemitraan berprestasi. Kita mengambil maksimum 10% untuk miskin berprestasi, untuk reguler kita ambil 70 sampai 80% dan yang paling sedikit untuk jalur kemitraan itu minimum 10%. Seperti itu sehingga tercukupi 100%. Dan alhamdulillah dari total 7.328 yang kita terima sekarang itu masyarakat miskin berprestasi cukup banyak kita akomodir, terutama di berbagai program studi. Dan yang menariknya anak-anak miskin itu justru yang memiliki peringkat nilai yang sangat tinggi. Termasuk juga bukan hanya di mandiri, kita mengambil juga yang dari jalur prestasi cukup banyak anak-anak yang miskin ini yang menjadi kekuatan spirit kita untuk terus bagaimana mendorong semua halayak termasuk anak-anak miskin dari setiap ujung yang ada di NTB itu bisa berpartisipasi di dalam mengakses pendidikan. Dan ini sangat membantu pemerintah NTB khususnya ketika kita bicara bagaimana IPM kita masih cukup jauh ya, 30 urutan ke-32 dibanding di Indonesia dari 34 provinsi yang ada, ini kan sangat miris kita. Jadi inilah tugas besar kita di perguruan tinggi terutama di Universitas Mataram merespon kondisi masyarakat NTB sehingga mudah-mudahan ke depan sumbangsih Universitas Mataram di dalam meningkatkan IPM NTB itu cukup signifikan seperti itu, terutama ketika kita mengakomodir anak-anak miskin untuk ikut ambil bagian di dalam proses pendidikan di Universitas Mataram dan kita sebar di seluruh program studi. Nah, kita juga di dalam proses penentuan berapa yang akan kita tempatkan siapa di mana, kita mencoba memetakan setiap kabupaten itu keunggulannya apa. Nah, dan itu kita ambil porsinya lebih banyak. Misalnya katakanlah daerah Bima, sektor perikanan kelautannya cukup menonjol, dilihat dari potensinya. Maka kita ambil mahasiswa-mahasiswa terbaik kita, terus kita tempatkan di situ dan dia harus pulang sehingga ke depan ada yang akan mengelola sektor ini. Nah, kalau misalnya kita bicara KLU misalnya dengan sektor pertanian, peternakan, maka jumlah anak-anak yang lulus di pertanian, peternakan kita tingkatkan. Seperti itu sehingga ketika mereka pulang, mereka bisa ikut ambil bagian dalam pembangunan daerahnya seperti itu. Termasuk juga daerah-daerah misalnya yang masih sangat sedikit kedokterannya atau apotekernya, kita dorong anak-anak kedokteran terutama tadi yang paling utama yang kita pertimbangkan itu tentu nilai seperti itu. Nah, baru kita tempatkan mereka sehingga ke depan
tertangani kesehatan yang ada di masing-masing daerah itu. Termasuk Mbak Alen, kita kan di NTB ini memiliki 550 ya, 530 kecil, 2 pulau besar Lombok dan Sumbawa. Nah, bagaimana dengan kondisi masyarakat di 530 pulau kecil ini, hampir 30%-nya itu berpenduduk. Nah, ketika misalnya musim barat tiba, ketika mereka ada yang melahirkan, mereka sakit, lalu dia akses untuk ke daratnya sangat sulit karena akibat angin yang besar, maka ini kita harus menyiapkan dokter. Oleh karena itu Universitas Mataram melalui teman-teman yang ada, siapapun yang melakukan pengabdian, riset dan mahasiswa yang melakukan PKL itu, kita sebar kira-kira ada informasi apa untuk masyarakat miskin di mana, untuk masyarakat terbelakang di mana, untuk masyarakat terjauh di mana, dan seterusnya. Itulah yang menjadi data kita di dalam memetakan kebutuhan masing-masing daerah itu. Jadi ini adalah salah satu inovasi yang dikembangkan ke depan untuk Universitas Mataram, dan terima kasih kita kepada Pak Rektor yang memiliki kebijakan untuk itu, dan kami sudah mencoba juga berdiskusi di tingkat nasional. Itu belum banyak universitas yang melakukan ini, dan alhamdulillah beberapa universitas di Indonesia itu mau ikut merespon kebijakan, dan sudah mulai beberapa universitas bertanya kepada kita bagaimana mereka akan tertarik ikut mengimplementasikan seperti apa yang diimplementasikan oleh Universitas Mataram, seperti itu. Ya, jadi univ-univ lain juga ingin menerapkan kebijakan yang UNRAM sudah Betul, buat ini, Bunda. betul. Ya. Jadi dan saya pikir pemerintah daerah juga akan sangat terbantu dengan konsep yang dikembangkan oleh Universitas Mataram ini gitu. Karena kan siapa yang bertanggung jawab atas pendidikan orang di NTB, tentu lembaga-lembaga pendidikan, termasuk diantaranya adalah Universitas Mataram. Kita berharap nanti akan diikuti oleh UIN, akan diikuti oleh Al-Azhar, diikuti oleh Muhammadiyah, ya, diikuti oleh Universitas NW dan seterusnya. Kalau misalnya kita bahu-membahu perguruan tinggi ini melakukan hal yang sama, insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama pendidikan masyarakat NTB itu akan bisa bergerak cepat ke depan. Karena salah satu faktor yang ikut mempengaruhi kemiskinan di NTB itu adalah salah satunya pendidikan. Ketika kita dorong pendidikan ini, apalagi sekarang kebijakan pemerintah kan minimal 12 tahun ya wajib belajarnya, tapi bagaimana tidak cukup sampai 12 tahun, bagaimana mereka terus meningkatkan kapasitas dengan mendapatkan akses dari kita di universitas itu untuk meningkatkan kualitas pendidikannya seperti itu. Dan kalau kita lihat kebijakan menteri yang baru untuk 2024 yang diterjemahkan di dalam rencana strategis Pak Dirjen Dikti yang sekarang itu, yang pertama itu adalah bagaimana meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi. Nah, ini kita maknai bagaimana semua masyarakat itu harus memiliki akses untuk ikut ambil bagian di dalam meningkatkan pendidikannya. Lalu bagaimana juga universitas atau pemerintah menyiapkan beasiswa kepada siapa yang berhak menerima beasiswa, terutama anak-anak miskin itu. Seperti itu. Jadi ini yang harus kita dorong, Mbak Alen. Selain kita meningkatkan mutu pendidikan, tapi meningkatkan akses masyarakat di luar sana untuk ikut ambil bagian di dalam pendidikan ini menjadi sangat penting ke depan. Jadi memang betul sekali ya teman-teman, seperti yang dijelaskan oleh Bunda Nana bahwa sektor pendidikan itu sangat penting, terutama juga bagi masyarakat yang sekiranya juga tidak mampu mengakses pendidikan yang lebih tinggi. Betul. Jadi program ini sangat-sangat luar biasa membantu mereka. Luar dan biasa. juga outputnya juga memberikan dampak tersendiri bagi daerahnya masing-masing, Bunda ya. Betul. Kalau boleh tahu Bunda, di UNRAM tersendiri jumlah mahasiswa yang tergabung melalui kelompok pendaftar ini berapa ya, Bunda? Yang untuk masyarakat miskin yang 0 rupiah itu lebih dari 500 orang. Yang grade 1 sekitar 670-an orang. Yang grade 2 sekitar 450 orang. Artinya yang membayar bukan hanya yang 0 ya. Kita menyiapkan juga ada grade 1, dia membayar cukup 500.000 satu semester gitu. Artinya ini cukup terjangkau bagi masyarakat yang kira-kira kita anggap tadi kelas menengah ke bawah pendapatannya gitu.
Lalu ada grade 2 sekitar 1 juta gitu. Artinya ini kan memberikan ruang juga bagi masyarakat, sehingga kalau kita total dari jumlah mahasiswa kita untuk tahun ini, maka kita lebih dari 1.700, sekitar 1.787 orang itu masuk dalam kategori 0, 500.000 dan 1 juta itu ya. Jadi yang 500 yang betul-betul 0 ini sangat senang, dan bahkan yang 0 rupiah kami mendapatkan informasi berasal dari balik gunung Tambora, berasal dari sudut-sudut daerah miskin, daerah kering dan semuanya. Dan bukan cuma itu, ini untuk kedokteran ya yang kita bicara sekarang, yang sangat excited kita melihat bagaimana anak-anak itu sangat bahagia gitu ya, tidak perlu membayar di saat orang berpikir wah kedokteran ini luar biasa mahal dan semuanya, ternyata banyak ini yang terserap masuk ke kita anak-anak miskin dan 0 rupiah, termasuk yang membayar 500.000 atau yang membayar 1 juta dalam satu semester, itu cukup banyak di kita. Dan termasuk apoteker juga. Nah sekarang bagaimana kita mengatur, misalnya sudah ada kedokteran di suatu daerah, misalnya katakanlah di daerah Maringke ya, Pulau Maringke itu adalah pulau yang cukup padat di mana masyarakatnya itu terpisah dari main island. Nah itu yang Ibu katakan tadi, kalau misalnya ketika musim barat tiba lalu dia mau melahirkan atau dia misalnya kena serangan jantung dan seterusnya, dia harus ke main island, maka harus ada penanganan pertama dulu. Nah siapa penanganan pertama? Maka ada dokter di situ. Paling tidak ada 1 pulau 1 dokter di pulau kecil kita, karena kita kan provinsi kepulauan. Lalu di samping itu didampingi oleh 1 apoteker, seperti itu. Jadi ini yang sangat betul-betul kita pikirkan dan kita atur untuk konsep bagaimana distribusi dokter itu ada khususnya di NTB gitu. Dan peminat untuk kedokteran ini kan sangat tinggi. Kita berasal, kalau kita lihat kemarin itu dari 415 kabupaten yang mendaftar di kita. Jadi ini kan sesuatu yang luar biasa ya. Jadi tetapi kalau tidak kita lakukan melalui proses jalur mandiri, maka bisa saja kita tidak dapat anak-anak yang miskin tadi. Oleh karena itu ada pengaturan di situ yang kita lakukan. Tentu rambu-rambu yang mengatur kita adalah peraturan Menteri 48, di mana di situ ada penerimaan mahasiswa baru itu harus transparan, bersifat keadilan dan seterusnya. Jadi kita tidak juga boleh melanggar itu, tetapi ada rambu-rambu yang bisa ditetapkan di situ, bahwa anak jalur 3T misalnya ya, anak yang tertinggal, desa tertinggal, dan nah itulah acuan kita di dalam menetapkan juga kebijakan penerimaan mahasiswa baru melalui jalur miskin berprestasi itu. Kemudian Bunda, di UNRAM sendiri sudah berapa tahun dijalankan program untuk keluarga miskin berprestasi ini, Bun? Ya, untuk penerimaan keluarga miskin berprestasi sebetulnya sudah kita lakukan selama 2 tahun ini, mulai tahun 2022, 2023, 2003, 2004. Cuma jumlahnya sekarang kita lebih tingkatkan ya, insya Allah ke depan. Makanya kita berharap ketika kan terutama kedokteran misalnya atau farmasi itu cukup banyak membutuhkan biaya dalam proses studinya. Nah bagaimana kita mengajak para masyarakat yang memiliki rezeki lebih gitu ya, misalnya untuk memberikan sebagian kecil dari rezeki yang dimiliki untuk ikut masuk di jalur kemitraan, tapi tetap rambu-rambu kita adalah nilai yang enggak boleh. Kalau nilainya tidak masuk dalam passing grade, walaupun duitnya banyak mau nyumbang kita enggak berani gitu. Tetap aturan mainnya adalah nilai. Baru misalnya kalau sudah masuk passing grade, terus ada yang mau memberikan sumbangan dalam bentuk kemitraan tadi. Nah inilah yang akan mensubstitusi kebutuhan yang nanti dari keluarga miskin itu. Jadi itu yang kita pakai pengaturan. Kenapa persentase tadi 10, 80, 10% itu. Jadi dalam rangka yang tadi dari kemitraan itu bisa mensubsidi keluarga miskin itu gitu. Jadi memang ketiga kelompok pendaftar ini diberlakukan untuk menyeimbangkan pemasukan UNRAM juga ya Bunda, dalam mendukung program di jalur keluarga miskin berprestasi ini, Bunda. Iya, istilahnya mungkin bukan pemasukan UNRAM tetapi bentuk pengaturan substitusi dari yang tadi miskin dibantu oleh yang berpendapatan menengah ke atas misalnya. Jadi yang pendapatan bawah dibantu oleh yang berpendapatan menengah ke atas, seperti itu. Gitu, Bunda.
Baik Bunda, kemudian tadi saya mendengar Bunda menjelaskan di kedokteran saja Bun. Apakah Mhm. program ini juga ada di prodi-prodi lain Bunda? Iya, jadi untuk penerimaan mahasiswa melalui jalur miskin juga termasuk ketiganya yang itu tersebar di semua program studi. Oh, Karena daerah-daerah miskin juga membutuhkan teknik informatika. Ketika misalnya mereka memiliki sumber daya yang sangat tinggi potensinya, lalu dikembangkan bagaimana ekonomi desa itu bisa berkembang. Misalnya kehadiran anak-anak yang ketika kita bicara bisnis digital, maka perlu ada alumni dari teknik informatika. Ketika kita bicara misalnya masalah bagaimana meningkatkan bisnis yang baik di suatu desa misalnya, perlu anak-anak dari ekonomi dan seterusnya. Ketika dia bicara bagaimana mengatasi sumber daya, degradasi sumber daya di wilayah, perlu ada dari MIPA, ada dari pertanian, atau misalnya mau meningkatkan produktivitas pertanian di suatu wilayah yang selama ini mungkin masih rendah produktivitas di daerah lahan kering, perlu anak-anak pertanian gitu. Jadi itu yang coba kita desain. Makanya tadi di awal Ibu katakan bahwa di dalam penerimaan mahasiswa baru juga kita perlu memetakan kondisi masing-masing, katakanlah kita di NTB nih. Untuk kebutuhan NTB aja dari 10 kabupaten kota, mana yang sektor jasa, mana yang sektor pertanian, mana sektor maritim, mana sektor kehutanan. Nah, kalau misalnya di situ butuh nih untuk pendampingan masyarakat hutan, maka kehutanan kita ambil dari desa itu. Tapi yang nilainya tertinggi seperti itu misalnya. Jadi ke depan kita berharap alumni-alumni kita itu bisa menyumbangkan pemikiran-pemikiran terbaiknya bagi pembangunan seperti itu. Nah, tapi kita harus atur seperti itu karena kalau kita ambil acak begitu saja lalu ternyata numpuk di suatu wilayah misalnya kan, dia tidak akan menjawab wilayah yang lain tadi yang butuh itu. Jadi kalau ditanya apakah semua program studi mulai dari fisika, kimia, biologi semua termasuk kewarganegaraan ya PPKN semuanya kita dorong ke semua. Jadi ada yang menjadi guru nanti, ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi sarjana pertanian, sarjana ekonomi, sarjana teknik dan semuanya di berbagai wilayah tadi. Jadi itulah model kita mengatur sebaran kualitas sumber daya manusia kita. Karena kita berharap mereka-mereka yang pulang ke desanya, pulang ke kabupatennya itu akan menjadi motor penggerak pembangunan di masing-masing daerah. Jadi kita sangat berharap juga adik-adik mahasiswa yang datang ke Unram setelah pulang jangan tinggal di Mataram, tapi bagaimana kembali. harus mereka pulang ke wilayahnya untuk membantu pemerintah kabupaten dalam mengembangkan berbagai sektor di masing-masing wilayahnya seperti itu. Ya, jadi Semutan Unram, kebijakan-kebijakan yang Unram sudah buat ini bukan hanya sekadar sepele saja dibuat ya, tetapi sudah dipikirkan sedemikian rupa sematang Betul, mungkin, terutama betul, untuk pembangunan daerah-daerah. betul, Ya, baik Bunda, betul. beralih ke topik berikutnya Bunda. Ya, Kita melihat bahwa akhir-akhir ini banyak mahasiswa yang merasa bosan ataupun jenuh mm-mm, dengan pembelajaran full time di kelas terus. ya. Apakah di Unram ada memiliki program-program yang sekiranya dapat memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar di luar kelas, Bunda? Iya, jadi memang semangat untuk belajar di keluar kelas itu sudah tertuang di dalam regulasi, keluarnya regulasi yang baru juga termasuk Permendikbud nomor eh, 53 tahun 2003 yang terbaru sekarang yang kita mau implementasikan kan memberikan ruang bagi kita untuk lebih leluasa mengatur proses pembelajaran. Di situ kalau dulu dianggap cenderung relatif lebih kaku ya ketika misalnya 50 dalam satu SKS itu kita harus menjawab dengan pelaksanaan 50 menit di dalam kelas temu muka, lalu ada 60 menit untuk tugas terstruktur, 60 menit untuk tugas mandiri. Sekarang itu dari 45 jam nih dalam peraturan menteri yang baru, 45 jam itu per semester itu bisa boleh atur sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kebutuhan kedokteran dengan kebutuhan program studi kelautan dia berbeda. Dia nanti dari 45 jam kita atur, kita bisa 50% di luar kelas, 50% dalam kelas misalnya.
Atau misalnya ada yang full nggak bisa 50% di luar kelas, silakan 80% dalam kelas, 20% di luar kelas, silakan. Jadi keleluasaan program studi di dalam mengatur bagaimana sistem mekanisme pendidikan pembelajarannya itu sangat luas sekarang ini dengan hadirnya Permen 53 ini. Makanya kita sangat menyambut baik Permen 53 dan sekarang ini kita sedang terus bersiap-siap dalam menyelaraskan sistem pembelajaran kita. Misalnya di kelautan harusnya di dalam kelas itu cukup 40%, 60% di luar kelas. Karena kalau kita ajar dia tentang laut di dalam kelas, maka horizon berpikirnya terlalu pendek. Tapi begitu dia keluar ke laut, dia bisa merasakan, oh ya, laut ini seperti ini, potensinya seperti ini, manusianya seperti ini, ruangnya seperti ini. Dia bisa melihat secara langsung. Jadi pembelajaran kelautan yang sesungguhnya itu sebetulnya ada di lapangan sana gitu. Kita hanya memberikan teori-teori sedikit di dalam kelas, baru silahkan mereka. Kalau bagi ibu untuk kelautan cukup paling maksimum 30% dalam kelas, 70% harus keluar. Bagaimana dia melakukan aktivitas-aktivitas kelautan misalnya, kan harus ada di laut sana, bukan di dalam ruangan gitu, seperti itu. Nah mungkin bagi program studi yang lain seperti kedokteran misalnya, memang cukup banyak di dalam kelas, tapi kan dia juga akan praktik di rumah sakit, praktik di puskesmas, praktik langsung di masyarakat. Sebetulnya kalau kita lihat itu, maka justru sumber materi pendidikan itu banyak berasal dari di luar kelas. Karena kadang-kadang teori itu agak susah juga diimplementasikan 100% di luar sana gitu ya. Banyak yang tidak semuanya bisa diterapkan. Misalnya ketika kita bicara nih dari sektor tadi pertanian atau maritim tadi, secara teorinya seperti X, tiba-tiba begitu dia keluar ke lapangan tuh yang diketemukan Y. Ada sesuatu faktor-faktor yang ikut mempengaruhi misalnya kondisi alam yang tidak bisa kita prediksi di dalam kelas, ternyata terjadi itu. Itulah makanya tadi konsep belajar di luar kelas, apalagi kan anak-anak sekarang sejak adanya COVID kemarin itu senang di luar ya, sistemnya lebih senang dengan outdoor dibanding indoor. Jadi itu juga saya pikir lahirnya kebijakan ini tentu sudah dilakukan assessment, dilakukan analisis yang kuat dan melihat fenomena di mana anak-anak kita, remaja-remaja kita senang, tidak hanya terkungkung dalam kelas, maka di luar kelas. Nah ini yang terus kita akan juga respon. Jadi Universitas Mataram harus menyesuaikan setiap kebijakan yang baru itu, kita ingin cepat merespon sehingga peningkatan kualitas pendidikan kita akan terus kita bisa tingkatkan ke depan. Bunda, boleh silakan diminum airnya Bunda. Iya, terima Karena kasih. ini sangat seru pembahasannya Semutan Unram. Karena begitu banyak kebijakan-kebijakan Unram yang dimana Unram ini juga sedang gencar-gencarnya mendorong peningkatan MBKM Bunda. Betul. Di mana mahasiswa, tidak hanya mahasiswa Unram yang keluar belajar di seluruh penjuru Indonesia, Betul. tetapi mahasiswa di seluruh penjuru Indonesia juga datang belajar di Universitas Betul. Mataram. Itu bagaimana Bunda? Iya, terkait dengan pelaksanaan MBKM, Universitas Mataram terus dari waktu ke waktu itu semakin meningkat posisi nilainya ya, seperti itu. Katakanlah kita kedatangan mahasiswa. Kemarin baru kita menerima 212 mahasiswa. 212. Yang sebetulnya yang mendaftar itu 4.187 4.000 dari seluruh Indonesia. Tapi slot yang kita siapkan hanya bisanya sampai 200, maksimum 250. Nah tetapi yang kemarin sudah datang, sekarang sedang melakukan proses pembelajaran itu sebanyak 212. Termasuk yang keluar, kemarin kita mengirim 181 orang yang tersebar di berbagai universitas, mulai dari UI, kemarin Ibu juga ke Pajajaran ketemu, ada mahasiswanya di situ, ada di UPI, ada di semua. Jadi konsep MBKM student exchange ini sangat bagus. Jadi di mana ke depan itu kita kan terhubung selama ini oleh teknologi, tapi ternyata offline juga memberikan ruang yang sangat bagus untuk ada experience baru bagi anak-anak Universitas Mataram datang ke UI belajar, datang ke UGM belajar. Jadi dia merasakan, oh iya di UGM seperti ini rasanya, dan bukan cuma belajarnya, tapi bagaimana interaksinya. Ke depan ini akan terbangun network yang sangat bagus.
di mana misalnya experience yang dia tidak dapatkan di Universitas Mataram bisa dia dapatkan di universitas tempat yang dituju. Seperti itu. Jadi termasuk juga anak-anak kita yang dari seluruh Indonesia tadi ketika datang ke NTB bahwa NTB ini kan salah satu top 10 destination in the world misalnya, dia mendapatkan sesuatu tidak hanya dia belajar tapi mendapatkan manfaat. Dia bisa belajar tentang budaya, dia bisa melakukan aktivitas pariwisata dengan berbagai atraksi di dalamnya gitu ya. Jadi dari Senin sampai hari Jumat dia bisa di dalam kampus, tapi begitu hari Kamis hari Sabtu dan sampai Minggu dia bisa keliling di NTB, dan ini wow buat mereka excited sekali gitu. Kalau ibu tanya kemarin gimana pengalaman di Lombok gitu ya atau di NTB kuliah, wah kami sangat senang sekali dan kami akan memberikan pengalaman kami ini kepada adik-adik kelas kami sehingga kami akan diikuti, sehingga mereka akan mendapatkan experience baru. Semakin banyak experience yang didapatkan oleh person-person tadi, itu akan memberikan ruang hazanah berpikir yang lebih luas gitu. Jadi dengan dia bergaul, mindsetnya itu menjadi lebih terbangun. Jadi dia lebih open mind, dia lebih bagus di dalam berinteraksi. Nah kalau ini mental health-nya itu kan akan terbangun gitu. Jadi bagus sekali konsep yang dikembangkan itu melalui proses MBKM. Tidak cuma itu, kita sekarang kampus mengajar. Kita kemarin itu mendapatkan 19 kelas. Dari yang tahun sebelumnya dapat 11, sekarang kita dapat 9 terus. Kita dorong bagaimana kehadiran misalnya perguruan tinggi terutama Universitas Mataram itu ikut ambil bagian di dalam membuka-buka kelas mengajar di desa, mengajar mulai dari kita coba desain mereka turun ke bila perlu ke TK, ke SD, ke SMP, ke SMA. Karena di masing-masing jenjang pendidikan kan mereka mendapatkan experience baru juga gitu. Seperti itu. Jadi banyak pembelajaran dan inilah yang akan meningkatkan kualitas mereka, pengalaman mereka. Jadi dia cuma tidak di dalam kelas saja. Jadi ini yang betul-betul konsep MBKM ini kita ikuti terus. Dan ada nih satu program juga namanya Proyek Kemanusiaan. Kita sudah mendaftar di tingkat nasional. Kita ingin ikut di Proyek Kemanusiaan. Salah satu misalnya site Proyek Kemanusiaan ini di Sipadan Ligitan. Di mana di situ permasalahan yang sangat mendasar sekarang adalah di mana putra-putri anak-anak TKW TKI yang berasal dari Indonesia itu banyak yang tidak mengerti tentang Pancasila, tidak mengerti tentang kewarganegaraan. Ini kan kasihan sekali. Jangan sampai perutnya ada di Malaysia, jiwanya juga ada di misalnya di Malaysia. Tapi bagaimana paling tidak perutnya ada di Malaysia misalnya untuk TKW dan keluarganya, tapi jiwanya ada di Indonesia. Nah inilah yang kita dorong pendampingan. Misalnya dari beberapa program studi yang kita sudah desain, tinggal ini nanti akan kita implementasikan, kita buat grand desainnya seperti apa bersama teman-teman wakil rektor bidang 1 di beberapa universitas yang ikut ambil bagian dalam proyek kemanusiaan, sehingga ke depan terutama misalnya hubungan internasional, teman-teman hukum ya, adik-adik kita dari hukum, lalu dari sosiologi, lalu ilmu komunikasi, memang yang relevan dengan apa yang mau didampingi di dalam proyek kemanusiaan itu. Ini juga terus kita genjot ke depan gitu, seperti itu Mbak Alen. Ya baik Bunda, dan tadi berbicara tentang MBKM yang dimana membangun mental health juga bagi para mahasiswa. Betul. Ada juga nih Bun, kadang mahasiswa juga merasa mental health-nya agak struggle ketika menyusun skripsi Bunda. Yang mana akhir-akhir ini kan sedang viral-viralnya mahasiswa tuh membahas tentang kebijakan dari Mas Menteri Pak Nadiem terkait dengan penghapusan skripsi Bunda. Iya. Itu kita mau tanya bagaimana sih kebijakan UNRAM menyikapi dari Mas Menteri tadi. Iya. Jadi sebetulnya bukan penghapusan sayang istilahnya, lebih kepada bagaimana sebetulnya jalur menyelesaikan studi di universitas itu tidak satu-satunya skripsi, tapi ada opsi lain. Tetapi ini harus setara nanti nilainya dengan skripsi. Misalnya, bagaimana Universitas Mataram merespon ini? Di dalam pedoman akademik kita sebetulnya tahun 2023 sudah
kita sosialisasikan di kalangan seluruh program studi bahwa sebelum lahirnya permen ini bahwa kita sebetulnya sudah punya konsep jalur skripsi dan non skripsi. Tetapi jalur skripsi kita arahkan kemana? Bagi mahasiswa yang memiliki indeks prestasi di atas 2,75 kita arahkan ke jalur skripsi. Bagi yang memiliki di bawah 2,75 boleh dia mengambil non skripsi. Siapa tahu dia tidak, saya mau menjadi yang entrepreneur. Misalnya kan dia tidak harus misalnya harus tinggi-tinggi indeksnya di situ misalnya karena kondisinya memang nilainya 2,75 indeks prestasi maka ya monggo silakan tidak menggunakan skripsi. Ya tepat sekali ketika kita mau melaksanakan itu lahir Permendikbudristek yang nomor 53 2003 dan alhamdulillah kita menyambut baik. Wah sangat relevan dengan kebijakan yang dibangun oleh Pak Rektor Universitas Mataram gitu yang kita terjemahkan ke dalam ini aturan yang di dalam pengembangan akademik kita. Sehingga ke depan dan mulai saat ini kita sedang merancang bagaimana menyelaraskan kebijakan-kebijakan yang ada di dalam Permendikbud 53 dengan apa yang kita mau implementasikan di tingkat Universitas Mataram. Kita ke depan itu akan memiliki 3 jalur. Ini yang sudah kita diskusikan bersama teman-teman, tapi ini adalah masih konsep yang perlu dituangkan dalam bentuk peraturan rektor besok. Pertama melalui jalur skripsi tetap ada. Siapa yang berkenan melalui jalur skripsi silakan. Lalu yang kedua melalui jalur tugas akhir. Ada yang disebut dengan project, ya, ada prototype dan semuanya. Jadi tetap tapi standar kompetensi lulusannya itu sama dengan yang melalui jalur skripsi ini. Dan nanti itu SKS-nya akan sama. Yang tugas akhir ini, laporan tugas akhirnya dengan skripsi sama. Standarnya sama-sama. Misalnya kita tetapkan 6 SKS, maka ini juga nanti akan menjadi 6 SKS. Lalu yang ketiga jalur yang non skripsi dan non tugas akhir. Nah ini yang dibilang tadi tanpa skripsi. Tetapi ini bisa kita implementasikan apabila mata kuliah atau kurikulum kita nih, kurikulum yang ada di seluruh program studi itu sudah berbasis project. Itu syaratnya. Kalau masih misalnya 30%, 40% belum bisa. Makanya Universitas Mataram sekarang sedang memetakan di seluruh program studi yang ada di UNRAM, mana prodi yang sudah mencapai katakanlah 75%. Ini kita masih sedang berdiskusi dengan tim kecil dan nanti akan kita lebarkan timnya ke lebih luas lagi. Kita mau mengambil itu 75% atau 50%. Tapi sebagian besar mengatakan kita ambil 70% karena akan CPL-nya akan tercapai di situ dengan baik di masing-masing prodi. Oke, setelah itu baru kita terapkan. Mudah-mudahan untuk tahun ajaran ini bisa mulai kita terapkan itu karena setiap hari kita tidak pernah istirahat untuk mendesain terus itu dan keterlibatan semua pihak menjadi penting, terutama misalnya ada LPMPP di situ, lalu ada para dekanat ya. Lalu ada UP akreditasi dan seterusnya gitu kita merancang bangunnya bersama bidang akademik. Mudah-mudahan ini bisa segera kita implementasikan walaupun misalnya kita masih diberi kesempatan oleh pemerintah pusat untuk mengimplementasikan maksimum 2 tahun sejak diundangkan. Misalnya diundangkannya 18 Agustus misalnya, maka tahun 2025 misalnya itu batas akhir kita mengimplementasikan, tapi Universitas Mataram ingin menyambut baik karena ini adalah sebuah regulasi yang sangat mendukung proses kampus merdeka itu, merdeka belajar itu. Seperti itu. Ya baik, terima kasih Bunda atas penjelasannya dan ini juga merupakan kabar gembira bagi semua teman mungkin nih. Betul. Yang agak struggle, khawatir nanti nyusun skripsinya bagaimana Bunda. Ini jawabannya nih sama teman Unram. Baik Bunda, yang terakhir mungkin Bunda ada bisa memberikan sepatah dua patah kata terutama untuk mahasiswa baru yang lagi masa-masa baru kuliah ini Bunda. Terima kasih. Jadi khusus untuk mahasiswa baru, mahasiswa ini kan merupakan peralihan, mahasiswa baru merupakan pelatihan dari siswa ke mahasiswa. Ya, ada beberapa yang perlu kita tingkatkan di dalam misalnya
pola pembelajaran yang di SMA sedikit berbeda dengan yang di universitas misalnya. Nah, ini yang perlu kita kawal terus gitu ya, dari masa remaja menjadi dewasa dan seterusnya. Itu kan menjadi bagian-bagian yang memang perlu kita kawal juga. Termasuk kan sudah kita lakukan kemarin pada saat proses pendaftaran talent mapping. Jadi setiap mahasiswa itu kita beri kesempatan untuk memilih. Misalnya untuk sainteknya yang paling diminati itu apa? Atau misalnya untuk keolahragaannya paling diminati apa? Untuk seni yang paling diminati apa? Nah, dari sinilah kita bergerak, nanti dikawal oleh bidang 3, yaitu misalnya di bawah kendalinya WR3 ya, bagaimana mengawal setiap talent-talent yang ada ini. Ini yang terus kita dorong. Dan bagaimana para kakak-kakak tingkatnya juga ikut memainkan peran di sini, melatih. Kalau misalnya kita tidak punya, ya kita datangkan pelatihnya seperti itu. Sehingga ketika dia lulus nanti, dia tidak cuma punya hard skill, tapi dia juga punya soft skill. Karena sekarang kan Mbak Alen ya, kita sadari betul ketika menerima karyawan, menerima mitra dan semuanya di berbagai stakeholder itu, yang dilihat juga bukan hanya hard skillnya tapi soft skillnya. Nah, kalau misalnya anak-anak nih punya hard skill, brainnya bagus, tapi dia juga punya talent yang bagus untuk seni misalnya, kan bisa akan bermanfaat sekali bagi misalnya industri itu. Dia mengembangkan soft skillnya di dalam situ karena dia sudah tercetak dari universitas. Nah, ini yang kita inginkan. Jadi kita ingin mencetak mahasiswa-mahasiswa yang tidak hanya hard skill tapi soft skill juga. Dan ada sebuah buku yang mengatakan bahwa kepemimpinan yang tertinggi itu bukan hanya berada pada orang yang memiliki hard skill yang tinggi, tetapi yang memiliki soft skill yang tinggi juga memiliki peran yang sangat besar makan di situ. Dan ini dipercaya oleh seluruh dunia bahwa sekarang anak-anak yang memiliki soft skill itu memiliki peluang yang sangat besar ke depan di dalam mengembangkan karirnya gitu. Nah, ini yang kita inginkan kemarin untuk keolahragaan aja, makanya direspon oleh Pak Rektor dengan membuat pusat center olahraga. Ya, jadi ada sport center akan kita bangun di situ dalam rangka mendorong soft skill anak-anak kita juga di situ ya, terutama mahasiswa baru yang sekarang kita mau kelola secara lebih baik ini. Lalu dilakukan membeli alat-alat band. Bagaimana anak-anak yang senang musik gitu, di samping dia belajar tetapi juga mengasah musiknya di situ. Lalu ada pelatih-pelatih tari dan semuanya. Jadi ini adalah dalam rangka itu. Dan inilah modal kita dalam mengawal mahasiswa baru kita sekarang. Dan alhamdulillah Mbak Alen, kemarin kita menerima mahasiswa baru itu betul-betul menerima anak-anak yang memang layak untuk menjadi mahasiswa. Terutama tadi nilainya yang tinggi-tinggi itu. Jadi sudah terseleksi dengan baik betul mahasiswa kita ini. Dan berharap input kita bagus dalam proses kita godok secara baik ya, dengan berbagi tadi ada penajaman talent dan sebagainya, dan kita berikan kualitas pembelajaran yang baik dengan dosen-dosen yang terus meningkatkan kapasitasnya, tendik yang terus memberi pelayanan terbaiknya, insya Allah kita bisa menghasilkan output yang baik. Jadi kalau lulusan kita baik, dia akan bisa berkompetisi di pasar kerja. Sayang sekali bagi kita kalau wah ini alumni kita tidak diterima di sini, kan kita sedih. Tapi ketika itu kita akan merasa bangga nih, alumni Universitas Mataram kerja di berbagai sektor. Misalnya ya, ada yang jadi yang entrepreneur, ada yang menjadi peneliti, ada yang menjadi dosen, ada yang menjadi pemerintah, ada yang menjadi NGO, dan semuanya kalau tersebar kan ini akan bisa meningkatkan kepercayaan publik juga kepada Universitas Mataram. Seperti itu. Baik, terima kasih Bunda. Baik, itu dia semeton bincang-bincang santai kita bersama Bunda Nana, Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Mataram. Oke semeton, itu dia bincang santai kita di episode 3 kali ini di Unram Podcast. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga komen dan share ke teman-teman kalian. Oke semeton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.